kembali di Q&A, kali ini dalam episode Jangan Tanggung, Pindah Panggung. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dan sudah ada Anies Baswedan. Oke, tadi kita sudah memilih ya untuk kotak nomor 6 dipilih langsung oleh narasumber kita Anies Baswedan. Dan isinya adalah benar-benar tanya. Apa sih isi dan inti dari kotak ini? Langsung saja para panelis untuk langsung memberikan pertanyaan pada Anies Baswedan. Pak Anies, saya kan lebih banyak lagi-lagi di olahraga. Dan kalau nanti Bapak jadi presiden, kira-kira memajukan olahraganya itu untuk kami-kami yang sports enthusiast. Iyalah, cari duitnya di situ Pak. Udah ada rencana belum Pak? Minimal saya kan KOL lah. Ada program apa gitu ya kan? Iya, ada program apa Pak? Ini jangan Indonesia mengajar betul Pak, kemudian turun tangan, kemudian kelas inspirasi. Nah, yang olahraga-olahraganya itu dipikirkan nggak Pak? Ya. Benar-benar nanya kan? Benar-benar nanya. Iya, Nanya. Oke, silakan Mas Anies. Ya. Tapi gini, nomor satu kalau lihat apa sejarah masa lalu kan ada segala macam yang dikerjain ya. Tapi yang ketulis kan paling cuman itu tadi yang dikutip tuh. Kalau bicara olahraga nih, iya, Pak. olahraga. Saya sejak lama itu kegiatan olahraganya intensif. Bahkan ketika saya SMA, saya itu menjadi pegulat wrestling. Gulat itu olahraga saya. Di Jogja. Pegulat juga loh, pernah tanding gulat. Jadi gulat itu ada kegiatan saya dan banyak mungkin yang masa sih bener gulat. Iya memang iya gitu. Memang gulat. Dan kenapa saya pilih gulat? Waktu itu saya sempat sekolah di Amerika, waktu itu saya pilih gulat. Karena gulat itu adalah sebuah olahraga yang kita bertandingnya dengan orang yang setara. Kan berdasarkan berat. Ya kan? Jadi di situ kesetaraan. Jadi olahraga itu bukan hal yang asing. Cuman memang ketika menulis banyaknya disebutnya dosen akademisi. Tapi nggak apa-apa, itu kan pilihan orang ngasih label ya. Tapi seperti saya bilang tadi, yang dikerjain itu bisa banyak. Terus apa? Saya mau sampaikan begini, jangan berpretensi tahu semua solusi untuk semua masalah. Enggak kok. Enggak, kita itu nggak tahu. Kita ini harus mau belajar. Dan itu yang saya kerjakan kemarin di Jakarta. Ketika ketemu dengan urusan penataan kampung, maka saya undang teman-teman aktivis kampung, orang-orang ahli-ahli yang urusan kampung, warga kampungnya. Yuk kita ngobrol sama-sama. Tujuan kita adalah membuat kampung yang sehat, kampung yang baik, yuk ngobrol. Jadi ketika sampai olahraga juga sama. Jadi pemerintah itu bukan kemudian punya semua jawaban atas semua masalah, bukan. Saya akan panggil Bung Valentino, Bung, menurut Anda ini masalah yang kita hadapi di dalam urusan olahraga ini, apa yang harus ada terobosannya? 4 hal. Apa yang harus diteruskan? Apa yang harus dikoreksi? Apa harus dihentikan? Apa hal baru saya kerjakan? Gitu kira-kira. Begitu itu ada, bisa kita bereskan. Kita ingin agar masyarakat kita, satu, sehat. Yang dua, olahraga sebagai hobi tumbuh berkembang. Dan olahraga sebagai prestasi mempesona bukan hanya dalam negeri, tapi tamu yang hebat di negeri orang. Gitu Oke, tepuk tangan. Menyambut tadi pertanyaan Bang Valentino dan juga jawaban Pak Anies, bahwa ketika kita dihadapkan sebuah persoalan, maka kita harus turun ke sana mencari ahli-ahli terkait, baru bisa memutuskan. Nah, yang saya pribadi khawatirkan, nih saya pribadi ya, ketika nanti Bapak sudah menjabat, Bapak sudah punya keputusan, sementara keputusan Bapak berbeda dengan keputusan ketua partai. Apa yang akan Bapak lakukan? Ya, ketika Bapak punya keputusan sendiri, sementara keputusan ketua partai beda. Bukan hal baru. Ki, ambil keputusan, kemudian berhadapan dengan orang yang tidak setuju, berhadapan dengan orang yang berpandangan berbeda. Itu hal rutin di rumah aja begitu kok. Kiki ambil keputusan. Memang suami terus langsung otomatis setuju. Seringkali ada keputusan yang... Dia takut apa sama saya apa enggak, Pak? Kalau dia takut, dia pasti iya. Dibicarakan, diomongkan, dijelaskan. Selalu ada jalan keluar. Ini tuh soal menjelaskan. Dijelaskan apa tidak. Dan kadang-kadang kita tuh menganggap kalau beda berarti musuhan. Kalau beda pandangan berarti berseberangan. Memang kita ini. Bukan. Saya cuma khawatir satu hal. Ketika Bapak sudah menjabat, Bapak punya keputusan sendiri, nanti Bapak diomelin. Kalau enggak karena saya mah kamu bukan siapa-siapa. Enggak ada apa-apa. Gimana tuh? Dan itu sudah gini, kalau lihat gitu, lihat kemarin aja. Kemarin ketika saya tugas, kan ada proses, ada siapa yang menominasikan, siapa yang mencalonkan, siapa yang mendukung. Saya pernah tuh ngalamin situasi di mana kita ambil keputusan, rombongan tuh datang ke balai kota.
Yang Pak Anies, saya mati-matian memperjuangkan Bapak. Sekarang Bapak ambil keputusan yang buat anak saya sekarang harus begini. Dia jelasin. Jadi itu tuh bukan sesuatu yang luar biasa. Dan ini bukan sebuah peristiwa yang one time game. Jadi peristiwa yang ambil keputusan itu ya, sekarang keputusan, besok ada keputusan, lusa ada hari ini kita setuju, ada hari ini kita nggak setuju, ada besok lagi kita setuju. Jadi itu perjalanan panjang, itu biasa aja Ki. Prinsipnya komunikasi ya Ki. Berarti Oke. ada yang nggak bisa komunikasi dengan baik berarti waktu itu. Bisa saja, akan bisa memunculkan love dan juga hater Oke, gitu kan. everybody has changed. Oh, Oke, lanjut. Ya Mas, kita bicara ke depan Mas, nggak bicara masa lalu. Jadi kita sama-sama tahu kalau Mas Anies telah dideklarasikan menjadi bakal calon presiden di Siap. pemilu 2024 nanti. Yang mana itu kan butuh dukungan ya Mas. Dan postur pemilih kita terbesar itu ada di generasi muda. Ada generasi milenial dan generasi Z. Nah mereka ini kan sangat concern pada isu kesejahteraan pemuda. Yang mana bagaimana cara mereka mendapatkan lapangan pekerjaan karena dihadapkan pada bonus demografi. Kemudian juga bagaimana cara mereka mendapatkan akses rumah yang cepat gitu Mas. Kemudian yang kedua, generasi muda ini kan sangat dekat dengan media sosial dan media digital. Dan sama-sama kita perhatikan di media sosial maupun media digital itu masih dihujani dengan banyak berita hoax, hate speech, ataupun politik identitas ataupun itu yang kadang-kadang itu bisa mengkonstruk pemikiran anak muda. Nah kira-kira bagaimana strategi Mas Anies dalam memberikan pendidikan politik dan memberikan solusi atas persoalan-persoalan pemuda tersebut Mas? Sebenarnya anak muda itu ya selalu mau ada perubahan, itu anak muda kan mau baru terus gitu anak-anak muda ini. Jadi menurut saya aspek kebaruan itulah yang ditonjolkan. Lalu soal kebutuhan anak-anak muda tentang lapangan pekerjaan dan lain-lain, kita harus memperluas betul opsi bekal yang bisa didapat oleh anak-anak muda itu. Jadi kalau kita perhatikan kadang-kadang orang tua ini itu mengarahkan anak berdasarkan pengalaman pendidikan di masa lalunya. Padahal hari ini ada banyak sekali profesi-profesi baru yang 30 tahun lalu nggak ada. Gitu. Jadi saya berharap pada keluarga, pada lingkungan itu berikan ruang lebih jauh. Apa yang kerjaan pemerintah, informasikan itu pada masyarakat. Lalu soal pendidikan politik, kalau saya rasa anak muda sekarang udah melek politik kok. Jadi mengikuti, paham. Kalau nggak ada itu keramaian yang kita lihat sekarang ini. Investigasi netizen itu hampir semuanya anak muda kok yang mengerjakan gitu. Jadi sebenarnya anak muda bukan perlu kita kasih pendidikan politik seakan-akan kita lebih tahu politik gitu. Mereka juga tahu, mereka juga paham. Justru kita harus banyak mendengarkan pada anak-anak muda. Ya, seru sekali ya. Masih ada box-box yang belum dijawab oleh Anies Baswedan. Nah, kita akan lihat box apa saja ya yang nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saja seru dan juga menarik. Seusai jeda, Q&A akan kembali. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban.